Sejarah Desa Talok. Pada tahun 956 Masehi, seorang resi yang bernama Sang Reka Buana bertapa di suatu tempat. Sang Reka Buana merupakan titisan dari Bathara Guru dalam bahasa Hindu. Hasil dari pertapaannya, ia mendapatkan sebuah biji dari dewata beserta perintah untuk menanamnya, sehingga menjadi sebuah pohon di sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan Gunung Petung. Maksud dari perintah penanaman biji tersebut adalah untuk memberikan tanda bahwa area tersebut merupakan suatu tempat di bumi yang menghubungkan langsung dengan Kahyangan. Tempat inilah yang nantinya akan memunculkan calon raja besar tanah Jawa. Akhirnya, pohon dari biji tersebut dinamakan Taloka. Taloka berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti ta adalah tembung aran dan loka adalah dunia atau dimensi yang berkaitan dengan Kahyangan. Pada waktu pohon Taloka ditanam, wilayah tersebut belum ada peradaban. Baru sekitar 19 tahun kemudian, penduduk dari wilayah sekitar mulai berdatangan ke tempat tersebut, termasuk dari wilayah Turayan Pada. Dan akhirnya terbentuklah sebuah perkampungan yang dinamakan Taloka. Keberadaan desa Talok yang sekarang ini tidak lepas dari adanya 3 zaman yang berbeda, yaitu zaman sebelum kerajaan Singosari, zaman kerajaan Mataram Islam, dan zaman penjajahan. 3 zaman ini saling berkaitan dan menjadi bukti sejarah adanya desa Taloka sejak dahulu kala. Pada zaman kerajaan Singosari dibuktikan dengan adanya wilayah Taloka yang merupakan tempat bertemunya Ken Arok dengan Brahmana bernama Sang Hyang Logawe dalam Serat Pararaton ayat 1896 pupuh 7. Pada zaman kerajaan Mataram Islam dibuktikan dengan adanya 3 punden atau makam pasukan kerajaan Mataram yang mengungsi di wilayah Taloka. 3 punden tersebut yaitu Punden Gunung Petung, Punden Mbah Surokawe, dan Punden Mbah Gunung Jati. Sedangkan pada zaman penjajahan dibuktikan dengan adanya kepala desa pertama yang resmi di desa Talok. Sedangkan pada era kerajaan Singosari, Taloka adalah sebuah nama wilayah yang disebut dalam kitab Pararaton tempat bertemunya Sang Hyang Logawe dan Ken Arok sebelum menjadi raja, yang mana tempat tersebut sudah dijanjikan oleh para dewata untuk melalui penanaman biji pohon Taloka oleh Reka Buana. Disebutkan wilayah ini berada di sebelah timur Gunung Kawi. Sebelum kerajaan Singosari berdiri, Sang Hyang Logawe mendapatkan wisik atau wahyu dari dewa, dari Bathara Wisnu di tempat pertapaannya di India. Ia diperintahkan untuk menemui seorang titisan Dewa Wisnu di Jawa. Ia berada di tempat perjudian, namanya adalah Ken Arok. Sedangkan Ken Arok mendapatkan wisik 3 wahyu dari dewa, dari Bathara Guru setelah musyawarah para dewa di Gunung Lejar, yaitu Gunung Layar. Ken Arok pergi ke Taloka. Wilayah ini terdapat padepokan yang dijadikan tempat perjudian terkenal pada masanya. Tempat perjudian inilah yang menjadi titik temu antara Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari, dengan gurunya Sang Hyang Logawe. Pertemuan ini terjadi karena keduanya mendapatkan wisik yaitu wahyu dari dewa, dari Bathara Guru di Gunung Layar. Ken Arok diutus untuk menjadi murid dan mengaku anak kepada Sang Hyang Logawe. Sedangkan Sang Hyang Logawe diutus untuk menjadi guru dan mengaku ayah kepada Ken Arok. Ditemukannya Ken Arok oleh Sang Hyang Logawe di Taloka karena petunjuk dari Dewa Wisnu tentang ciri-ciri Ken Arok. Sang Hyang Logawe berkata, ada seorang anak yang tangannya panjang melampaui lutut. Raja telapak tangan kanannya bertanda cakra dan raja telapak tangan kirinya bertanda sangka, yaitu cangkang kerang. Ia bernama Ken Arok. Tampak pada waktu aku memuja di Jambudwipa. Ia adalah titisan Dewa Wisnu, sesuai dalam Serat Pararaton pupuh 7 ayat 1896. Setelah Sang Hyang Logawe menurunkan ilmunya ke Ken Arok, mereka berdua pergi ke Tumapel menemui Akuo, yaitu kepala daerah Tumapel yang bernama Tunggul Amatung. Ken Arok
diterima oleh aku dan diizinkan untuk mengabdi di Tumapel sebagai pelayan. Setelah insiden pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok, berdirilah kerajaan Singosari dan Ken Arok pun berkuasa. Setelah Ken Arok menjadi raja, Sang Hyang Logawe memilih menetap di Taloka daripada kembali ke negerinya agar tetap bisa mendampingi Ken Arok selama menjadi raja. Lalu setelah Ken Arok meninggal, Sang Hyang Logawe kembali ke negeri asalnya di India. Sebagai rasa hormat, masyarakat Taloka memberikan tanda petilasan kepada Sang Hyang Logawe bahwa ia pernah singgah di Taloka sebagai guru dari Ken Arok. Salam Rahayu dari kami, Sejarah Nusantara Official.